Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rohli soderi wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah saya yang singkat ini saya kasih judul Berpikir Positif Memberikan Kebaikan. Dalam surat Asy-Syams ayat 1-10, Allah berfirman yang artinya, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang apabila ia menampakkan diri, demi malam apabila ia menutupi, demi langit dan seluruh binaannya, demi bumi dan seluruh hamparannya, demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah mengilhamkan jalan keburukan dan kebaikan. Beruntunglah bagi siapa yang mensucikannya, merugilah bagi mereka yang mengotorinya. Dalam surat ini, Allah bersumpah kepada matahari, bulan, siang, malam, langit dan bumi. Allah juga bersumpah kepada jiwa manusia yang beruntung jika mereka mensucikannya, namun akan merugi bagi mereka yang mengotorinya. Di dalam Al-Quran tidak ada sumpah Allah sampai 7 kali, kecuali di dalam surat Asy-Syams ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Amin ya robbal alamin. Islam merupakan agama yang sempurna. Semua aspek kehidupan manusia, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua urusan keseharian sudah diatur tentang bagaimana meraih kebahagiaan dalam kehidupan. Dalam menggapai kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat, semua sudah diberikan petunjuk, baik melalui kitab Allah yaitu Al-Quran, maupun lewat wakil-wakil Allah yaitu para nabi dan rasul Allah. Para pemirsa sekalian, betapa indahnya kehidupan jika kita semua dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan terasa indah tentunya dalam menjalankan kehidupan menuju kesuksesan yang hakiki. Ketika kita menjalani saat-saat yang susah atau pada saat kita sedang mendapat ujian, terkadang kita berputus asa, kita berburuk sangka kepada Allah. Padahal itu semua merupakan ujian untuk menaikkan kelas atau derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, wa asa ang tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak. Ujian hidup memang diadakan oleh Allah. Ini sudah tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 216 tersebut di atas. Contohnya, manusia sering mengeluh tentang suatu keinginan yang tidak tercapai. Padahal besar kemungkinan apa yang ingin dicapainya itu belum tentu baik baginya. Seseorang gembira karena diangkat menjadi pejabat, tetapi ternyata jabatan tersebut bahkan malah membawa dia ke penjara. Ada yang protes saat ketinggalan pesawat, tetapi setelah diberitakan bahwa pesawat tersebut kena musibah, dia baru sadar bahwa dia beruntung. Terkadang pula kita senang sekali dengan pekerjaan kita, tetapi di sisi lain celah-celah kita untuk berbuat maksiat, korupsi, dan perbuatan tercelah lainnya amatlah besar. Kita kerja dengan gaji yang besar, dengan kedudukan yang tinggi, namun semua itu menjerumuskan kita pada jurang kemurkaan Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, juga bersama hambanya yang memohon kepadanya. Teruslah berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah. Teruslah berdoa mohon petunjuk dan ampunan. Semoga kita semua dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Seorang motivator tingkat dunia yang bernama Dr. Ibrahim El-Fiqi menulis suatu buku yang bersifat fenomenal dengan judul Terapi Berpikir Positif atau Husnuzon. Bahwa berpikir positif atau husnuzon ternyata banyak sekali memberikan manfaat terhadap kehidupan kita.
Kiat-kiat keberhasilan atau kesuksesan melalui berpikir positif atau husnuzon terhadap Allah ada beberapa, di antaranya 1. Selalu memandang sisi baik dari suatu ketetapan Allah. Dalam kondisi apapun, mari kita berusaha berpikir dari sisi manfaat. Dengan cara kita menjadi pribadi yang membiasakan diri memandang sesuatu dari sisi yang baik setiap persoalan atau masalah yang ada. Islam sangat menganjurkan dalam kondisi apapun, situasi pun, cobalah kita selalu berpikir positif. Yang kedua, buang jauh prasangka negatif. Terhadap segala pikiran negatif di dalam diri yang mengganggu kita, berusahalah untuk membuangnya dengan cara beristighfar. Astaghfirullahalazim. Coba tetap berfokus pada pikiran-pikiran yang positif. Selanjutnya, menjadi pribadi yang optimis. Optimisme merupakan hasil dari pikiran yang positif. Ketika optimisme kita muncul untuk suatu urusan atau tujuan, kemudahan-kemudahanlah yang akan kita raih. Karena sesuai dengan hadis Muslim yang saya sebutkan di atas, bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jika hambanya berpikir baik, maka baiklah suatu urusan. Sebaliknya, jika berpikir buruk, maka akan buruklah keadaan. Yang keempat atau yang terakhir, ubahlah mindset. Pola pikir adalah landasan kita untuk berpikir. Jika pikiran alam bawah sadar kita sudah kita tanamkan pola pikir yang positif atau pola pikir yang sukses, maka semua pikiran kita menjadi positif. Sebagaimana pula kita membuat hati kita menjadi ikhlas. Jika kalian berpikir apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang baik, maka mari kita terapkan. Ya, sebaliknya, ayo kita sampaikan kepada orang lain dalam rangka mengajak, mengingatkan atau menasihati orang lain tersebut. Saling mengingatkan dan menasihati dalam hal-hal yang baik sangat dianjurkan dalam agama Islam. Seperti yang dinyatakan dalam surat di bawah ini. Wal asr, demi masa, innal insana lafi husr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Baiklah pemirsa yang budiman, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dalam tausiah ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat yang positif dari ini semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.